solusi dalam tanda kutip kita tidak menggantikan syuting yang sudah ada ya, tapi ini solusi opsi lah untuk syuting dengan menggunakan virtual. Terus bikin mapping gedung, mapping segala macam. Dulu kalau di event itu Di mana aja tuh, sebelum ada LED tuh kebanyakan pakai backdrop, kemudian visualnya tuh di mapping. Halo, selamat datang di Asik. Ayo siapkan impian kamu bersama Multimedia Nusantara Politeknik. Nah, kita udah bersama dengan Mas Ari Patih sebagai CEO dari Dos Guava Studio. Apa kabar, Mas Ari? Baik. Kita sekarang lagi ada di episode untuk memperkenalkan dunia animasi ini ya kepada teman-teman untuk mengetahui ada apa sih bidang-bidang di industri animasi ini ya, salah satunya mungkin bisa kenalan juga dengan keunikan dari Dos Guava Studio. Nah, sebelumnya Mas Ari boleh perkenalan diri dulu nggak sih sebagai orang yang memimpin gitu ya studio yang cukup besar ya, respected juga di industri studio dan perfilman gitu ya. Nah, Mas Ari ini menapaki karir ini mulai dari mana sih sebenarnya? Ya, sebetulnya lumayan cukup panjang ya. Jadi dari jauh ke belakang sebelum sampai di titik saat ini. Jadi saya tuh dulu kurang lebih 23 tahun yang lalu memulai karir tuh sebetulnya menjadi asisten fotografi. Asisten fotografi, mungkin kalau pernah tahu fotografer namanya Jerry Aurum. Oh, tahu. Ya, itu dulu saya jadi asisten dia tuh tahun 2000. Kemudian dari situ saya karena di foto pada saat itu saya merasa cukup bosan gitu ya. Saya sempat pengen nyobain dong ke video gitu kan. Pada saat itu saya kemudian pindah ke dunia video, yaitu tapi masuknya saya melalui proses editing. Jadi saya masuk ke dunia video itu jadi editor. Di belakang layar dulu tuh. Ya, jadi editor. Terus kemudian habis itu dari PH ke PH lah. Setelah itu saya sempat menjadi editor di TV juga, waktu itu sempat di RCTI. Kemudian setelah itu berkembang dengan perkembangan dunia film, video klip dan segala macam. Waktu itu saya mendapatkan project, dipercaya untuk ngedirect lah, ceritanya jadi sutradara, tapi ya di era 2006 sampai 2010 lah. Saya ngedirect itu. Nah, setelah itu saya kemudian tertarik dengan dunia mapping. Nah, itu lucu tuh. Jadi pada saat teknologi kamera video sedang bertransformasi, gue belok projection tuh ya. Jadi gue waktu itu memang kayaknya video mapping nih seru gitu kan. Jadi gue belok ke dunia video mapping, terus bikin mapping gedung, mapping segala macam. Dulu kalau di event itu di mana aja tuh, sebelum ada LED tuh kebanyakan pakai backdrop, kemudian visualnya tuh di mapping. Nah, kurang lebih sampai ya 2015 tuh masih ngurusin mapping. Nah, terus setelah itu ya ngurusin event dan segala macam sampai di titik pandemi kemarin. Pandemi kemarin saya ketemu sama teman lama, yaitu Upi Guapa. Kita sama-sama lagi dipertemukan di satu universe mungkin ya, kalau dibilang satu universe yang sama dan satu keresahan yang sama, sehingga akhirnya ya kita menggarap virtual production berbarengan. Kurang lebih seperti itulah cerita singkatnya. Nah, setelah dari situasi pandemi karena sulit ya untuk syuting, lokasi perizinan juga sulit, apalagi dengan kru yang jumlah banyak, event juga dilarang pada saat itu karena 2 tahun itu kan 2020, 2021 kan total ya, maksudnya banyak peraturan yang ada istilah PPKM, PSBB gitu kan, banyak pelarangan. Apa sih solusi yang mau kita kita mencari solusi lah supaya kita masih tetap bisa berkarya lah. Akhirnya ya
muncul ide-ide itu ya kita tuangkan dengan virtual production ini gitu. Sampai pada akhirnya kita bikin studio seperti sekarang. Oh, nah Gitu. tapi di balik itu sebenarnya kan tadi Mas Ari cerita ada kerjasama dengan Mas Upi ya, Ya. gitu ya. Itu proses berdirinya seperti apa sih itu Mas? Ya, lalu foundernya sebenarnya siapa aja nih Dos Guava ini? Oke, berdirinya company ini ya. Sampai ada nama Dos Guava. Gitu. Oke, jadi gini, sebelum menjadi Dos Guava, jadi sebetulnya gue juga punya studio yang basically isinya tuh anak-anak animator yang dulu sering bantuin saya untuk bikin video mapping dan segala macam gitu kan. Nah, pada saat di akhir pertengahan 2020 itu saya mencoba untuk membuat event tapi virtual, ya kan, virtual tapi ya medianya green screen. Nah kemudian pada saat itu kita ngobrol sama Upi, ada satu project yang mau digarap, yaitu kalau nggak salah tuh waktu itu sempat kita mau bikin mapping juga tuh awalnya. Di mana tuh Mas? Rencananya waktu itu karena proyeknya Ata, waktu itu buat YouTube Fanfest sempet tuh kita mau bikin mapping di Monas, tapi satu dua hal akhirnya kita nggak jadi bikin mapping di Monas itu. Kemudian kalau nggak salah kita cari studio untuk bikin mappingnya di dalam studio gitu kan. Nah setelah itu kemudian ngobrol lagi intens mengenai virtual production. Jadi waktu itu ada project demi project kita garap dengan virtual production. Nah, lama-lama pandemi mulai berangsur, udah dengan banyak project gitu ya. Terus saya meyakini bahwa ini kedepannya akan menjadi sesuatu yang cukup baik gitu ya. Virtual production ini artinya bisa memberikan solusi baru untuk dunia perfilman, dunia iklan, musik video. Solusi dalam tanda kutip, kita tidak menggantikan syuting yang sudah ada ya, tapi ini solusi opsi lah untuk syuting dengan menggunakan virtual. Nah dari situ kita sepakat sama Upi untuk ya udah kita bikin studio deh gitu kan. Jadi kalau ditanya founder, mungkin ya foundernya adalah beliau, saya co-founder mungkin ya. Gitu. Karena dia yang lebih ngurusin ke kreatifnya, konsep segala macam. Saya hanya mendampingi dia dari sisi teknologinya, sistem, kemudian metode apa yang harus kita lakukan, kita jalankan. Itu proses R&D-nya juga lumayan panjang sih. Gitu. Tapi kenapa namanya Dos Guava? Itu ini unik banget tuh. Ya. Boleh ceritain nggak Mas? Ya, Dos. Jadi sebetulnya gini. Nah, Dos itu sebetulnya Dos Guava XR itu kalau kita belah itu ada 3 sebetulnya. Jadi ada DOS, kalau mungkin pernah tahu DOS kamera. DOS Camera and Gadget itu adalah perusahaan penjual kamera ya. Dia bergabung dengan kita. Ya Guavanya itu ya namanya Upi Guava, ya kan. Terus studio gua tuh namanya dulu Visual Edict. Visual Edict diambil VA-nya digabung sama Guava. Gitu. Jadi DOS Guava. Nah XR itu kan sebetulnya karena kita berada di dunia ini ya kita masukin lah nama XR. Jadi kalau ditanya DOS Guava dari mana ya sebetulnya itu bertiga itu. Kita memulainya dengan itu. Tapi setelah itu juga ada partner-partner lain yang bergabung di sini ya, seperti ada Fajar Kristiono, dia seorang fotografer dan BA Sony, dia juga ada di dalam manajemen sini gitu. Gitu. Wah, menarik. Yang lain juga ada beberapa lah gitu. Ya, menarik banget ya. Latar belakangnya. Pertama studionya di sini di Pejaten ini atau ada kalau dulu ya, karena kita mulai dari 2020. Kalau studio ini tuh official kita buka tuh Januari 2023 ya. Oh, baru. Tapi kita udah mulai produksi dengan virtual production itu dari tahun 2020. Kita pindah-pindah studio, kita sewa studio. Sewa sebelumnya ya. Kita bawa LED. Jadi setiap ada project kita sibuk tuh nyari studio. Studio mana yang kosong? Kita syuting di situ. Hampir semua studio kita kelilingin tuh untuk syuting virtual gitu. Sampai akhirnya kita komit untuk stay di sini. Gitu.
Nah, project pertama setelah Dos Guava gitu ya, dengan nama Dos Guava berdiri itu apa? Boleh cerita nggak, Mas? Ingat nggak? Untuk Dos Guava itu kalau nggak salah, aku lupa Dan tahun berapa tuh kalau? itu di awal tahun ini kalau nggak salah Oppo atau apa Toyota gitu, gue lupa deh. Project dari brand lah ya, dari company gitu. Oke, nah selama menjalani project ini ya, project-project yang terkait dengan ya mungkin ini adalah salah satu tools ya atau cara baru bagaimana orang memproduksi sebuah iklan, video klip ya atau bahkan film ya dengan mix reality ini ya atau XR ini. Sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang membuat Mas Ari dan teman-teman ini struggling gitu ya, kesulitan ya, dan challenge-nya tuh apa tuh? Boleh cerita, Mas? Ya sebetulnya masalah struggle sih sampai sekarang kita di tahap itu terus ya, karena setiap project itu kita selalu belajar ya. Setiap project itu selalu kalau menurut gue pribadi setiap project adalah wadah untuk kita selalu belajar, karena project yang datang hari ini, project yang datang besok, lusa itu selalu beda-beda case dan kebutuhannya ya. Jadi misal kayak masalah metode syutingnya, treatment dan segala macam, nah itu bervariasi gitu. Jadi nggak semua project yang kita terima di sini kemudian syuting kayak seperti syuting template, nggak semuanya. Karena secara teknologinya pun virtual production ini kan hampir berapa bulan sekali masih dalam pengembangan kan. Jadi nggak bisa dibilang virtual production di dunia pun gitu ya, di seluruh dunia mungkin saat ini masih berevolusi, masih melakukan perubahan lah ke apa menuju untuk perbaikan ya pastinya ya. Misalkan kayak kalau kita ngomongin softwarenya sendiri, beberapa tahun yang lalu itu gue masih pakai seri yang 426, 427, sekarang udah seri 5 poin berapa gitu. Ini berkembang terus. Nah setiap project itu juga sama, artinya kita ketika project masuk di hari ini gitu, kita udah mengeksekusi project tersebut dengan Unreal seri 5 gitu ya. Nah terus nanti selanjutnya berubah lagi gitu. Nah pada saat di dulu 427 itu apa tuh, Mas? 427 Unreal seri 5 atau apa tuh, Mas? Oke, ini mungkin agak ini ya, agak sedikit teknik ya, karena base yang kita gunakan itu softwarenya adalah Unreal Engine. Oke, nah Unreal Engine itu sama kayak inilah apa dia kan basicnya adalah game engine gitu, Epic punya lah itu. Nah kayak editing juga kan selalu ada Adobe Premiere berapa kan selalu ada selalu ada update lah ya kan. Nah update dan upgrade ini selalu berdampak positif pastinya kan. Nah di situ selalu ada tools atau fitur-fitur baru yang harus kita pelajarin lagi. Terus ketika kita terima project itu di momen saat ini sama beberapa bulan ke depan juga pasti akan beda. Nah itu yang selalu kita belajar terus gitu. Belum lagi ngelola talentnya mungkin ya, Mas ya. Sebetulnya gini. Challenge nggak? Kalau talent, karena kita memang di sini sudah apa ya? Kita sudah sepakat untuk selalu belajar. Jadi memang kalau talent kita di sini sudah dengan sendirinya otomatis setiap ada perubahan mereka langsung adapt gitu. Selalu adaptasi gitu. Karena itu kuncinya. Gitu. Nah, tadi udah banyak cerita ya tentang Dos Guava. Tadi juga dikasih tahu bahwa namanya ini terakhir ada XR-nya ya atau mixed reality-nya. Apa sih sebenarnya yang membedakan Dos Guava dengan studio-studio yang lain gitu, atau keunikan Dos Guava itu apa, Mas Ari? Ya mungkin seperti set kita hari ini gitu kan, dari kalau kita lihat ke belakang, ini set gunung ini ya kita mengextend lokasi yang di belakang menjadi reality kan. Hampir semua video klip Noah itu dia yang pegang gitu ya di beberapa video klip terakhir gitu ya. Tapi di studio semua ya? Iya itu studio semua gitu, studio semua. Bisa melakukan syuting seolah-olah outdoor, tapi kemudian produksinya tuh indoor sebenarnya. Betul, ya.